Maaf ya, ada gangguan sedikit. Nah, kita lanjut, bisa mendengar sudah? Bisa sudah. Oke, kelihatan ya. Nah, ini kita akan membahas tentang otot manusia. Yang pertama yang kita akan bahas, yang pengertiannya, kemudian fungsi otot, kemudian yang ketiga ada jenis-jenis otot, dan yang terakhir ada kelainan, gangguan, atau penyakit pada tulang dan otot. Nah, kemarin waktu menjelaskan tulang, ada sedikit materi yang belum tersampaikan, yaitu kelainan atau gangguan pada tulang. Nanti kita gabungkan jadi satu di kelainan pada tulang dan otot. Yang pertama, pengertiannya, tidak ada yang perlu membaca Tak mau aku ayam gepreknya warna itu. kan yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, kalian sudah tahu juga kalau otot itu berupa alat gerak aktif. Nah, aksi yang menggerakkan tubuh kita dapat bergerak. Malam, Bah. Dari sini adakah pertanyaan? Belum ada ya? Oke, lanjut. Nah, otot yang bekerja itu bisa dengan ada dengan cara kontraksi dan juga Ayam goreng. maksudnya kontraksi itu apa? Nah, ototnya itu memendek. Nah, ketika Aku relaksasi, yang beli itu nah, otot yang bekerja ini akan membantu tulang untuk bergerak. Yang belum dulu ya. Akan di-unmute dulu, suaranya dimatikan dulu, yang lainnya biar fokus semuanya. Nah, lanjut kita ke fungsi otot. Fungsi otot yang pertama itu adalah memberi dukungan pada tubuh manusia. Maksudnya gimana, Ustazah? Nah, otot ini bisa menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya itu saat kita berjalan, mengangkat atau memegang, terus saat kita berdiri, saat kita duduk. Nah, itu otot yang memberikan dukungan pada tubuh manusia. Kemudian fungsi yang kedua adalah menggerakkan jantung. Dan yang ketiga adalah mengalirkan darah yang terdiri dari zat-zat nutrisi dan oksigen. Jadi darah itu terdiri atas zat-zat nutrisi, kemudian ada oksigen juga dalam darah. Kita lanjut ya. Silakan. Ya, ini macam-macam otot ya. Lihat gambar masing-masing, apakah ada yang sama ototnya? Tidak ya. Nah, yang dimaksud otot polos, ini gambarnya otot polos. Otot polos itu, Kenapa kok polos, Ustaz? mikrofonnya dimatikan. Ya, otot polos itu seperti ini. Lihat. Tidak memanjang seperti otot lurik. Kalau otot lurik itu memanjang, rapi ya, rapi. Lihat. Nah, sedangkan otot polos ini tidak ada seperti lingkaran elips dan di tengah-tengahnya ada lingkaran hitam. Nah, seperti ini dan merapat semua, otot polos dan otot lurik. Ya, otot lurik rapi lurus ya. Ini otot lurik. Nah, sedangkan otot jantung itu gambarnya seperti ini. Otot jantung. Berarti ada sela-sela lubang ya, masih ada sela-sela lubang. Tidak merapat jadi satu. Seperti itu ya. Sudah bisa membedakan anak-anak otot polos, otot lurik dan otot jantung. Ya. Nah, lebih jelas lagi kalian bisa dibuka lagi buku temanya. Di situ ada contoh gambarnya. Kalian sambil ingat-ingat di
halaman Kemarin itu halaman berapa Ustazah yang minta baca? Sampai halaman berapa yang 125. 125. bukan nanti halaman 125. Ya, ada. Itu ya. Nah, ini otot polos berbentuk gelondong dan kedua ujungnya runcing ya. Itu otot polos. Ini penjelasan dari otot polos. Mohon maaf Ananda yang suaranya masih dinyalakan, silakan dimatikan biar fokus yang lain. Kemudian otot polos itu melekat pada organ dalam ya. Contohnya apa Ustazah? Contohnya otot polos Organ ini dalam. pada bagian usus. Nah, pada bagian usus. Kemudian ini ya, bentuknya itu gelondong. Maksudnya gelondong itu tahu nggak? Enggak tahu. Nggak tahu. Gelondong itu maksudnya utuh, bentuknya itu utuh. Nah, tapi bedanya nanti ada perbedaannya ya dengan otot lurik, ada perbedaannya juga dengan otot jantung. Nah, perbedaannya otot polos itu kedua ujungnya itu runcing. Saya kasih tahu. Nah, ini runcing kan bentuknya. Nah, itu bedanya. Kemudian bekerjanya tidak diperintah oleh otak. Nah, sama kayak di usus tadi, bekerjanya itu secara otomatis. Jadi nggak diperintahkan oleh otak, jadi sudah kerjanya otomatis. Kemudian lanjut pergerakannya lambat dan mudah lelah. Nah, makanya kenapa kayak saat mencerna makanan, nah itu kita harus ngunyah benar-benar sampai halus. Kenapa? Karena otot yang di dalam organ itu mudah lelah, makanya kita harus ngunyah halus biar memudahkan otot itu gitu. Nah, ya jadi kalau makan anak-anak jangan terburu-buru. Kenapa? Makanan yang langsung masuk itu akan diolah di usus ya. Nah, usus karena lemah kerjanya tidak bisa berat, maka bisa-bisa jadi sakit dan sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, untuk tempat otot polos itu pada bagian usus, peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Ya, seperti itu. Ya, lanjut Ustazah. Nah, kemudian lanjut kita ke otot lurik. Nah, ini macam-macamnya otot lurik ya. Cuma kalau di buku paket itu gambarnya yang otot polos cuma ini ya. Nah, otot lurik cuma ini. Nah, biar kalian tahu, Ustazah banyak referensi gambar biar kalian juga tahu. Ini otot lurik ini bentuknya silindris. Maksudnya silindris apa? Silindris itu seperti tabung bentuknya. Nah, dengan garis gelap dan terang. Lurik-lurik gitu maksudnya. Mana Ustazah yang garisnya yang garis gelap terang? Nah, ini loh. Nih ada yang terang, ada yang gelap. Kelihatan nggak? Dibelang-belang gitu. Ustazah. Nah, namanya Otot lurik. belang-belang gitu. Kemudian otot lurik ini melekat pada rangka. Makanya kadang otot lurik ini disebut juga dengan otot rangka. Nah, bekerjanya secara sadar dengan perintah otak. Nah, kayak kita mau mengangkat, nah itu kita bisa bekerja karena diperintah oleh otak. Nah, kemudian pergerakannya cepat dan mudah lelah, sama mudah lelah juga. Kemudian digunakan untuk membungkuk,
memutar, megang, mengangkat. Nah, kayak kita mengangkat beban berat. Oke, silakan Ustaz. Berikutnya adalah otot jantung ya. Otot jantung di sini berbentuk silindris atau perpaduan otot polos dan otot lurik. Ya, perpaduan otot polos dan otot lurik. Nah, kemudian letaknya di mana? Pasti letaknya di jantung. Kemudian bekerja tanpa kesadaran manusia. Jadi meskipun kita tidak sadar apa, tetap yang namanya otot jantung terus bekerja. Ya, tidak seperti otot lurik. Kalau otot lurik perintah otak. Kalau saya nanya Ustadz pakai otot lurik perintah harus diperintah pakai otak. Oh, kita harus ingat terus jantung harus dijenut-dijenutnya. Enggak ya. Karena Allah menciptakan jantung ini dengan otot jantung yang bekerja tanpa kesadaran manusia sehingga kita alhamdulillah sampai sekarang sehat walafiat ya. Ya. Kemudian pergerakannya terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Jadi meskipun kalian istirahat, Ustadz saya mau istirahat, jantung tidak akan istirahat, terus bekerja. Meskipun kita tidur. Ya. Kemudian yang terakhir digunakan untuk memompa darah. Ya. Memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh, dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Terus-menerus itu. Ya, baik Ustadzah, lanjut. Sebelum Ustadzah lanjut, dari perbedaan 3 otot ini ada ditanyakan. Tidak ada mungkin. Oke. Ya. Ini Ustadzah kasih tambahan, di otot jantung ini kan bentuknya silindris. Nah, bentuknya silindris nggak cuma silindris aja, tapi ada cabangnya. Bercabang juga, beda kan? Nah, ini bercabang-cabang. Nah, beda dengan otot luri, nggak bercabang. Nggak merapat. Kalau otot luri itu merapat. Oke, kita lanjut. Nah, lanjut kita ke kelainan, gangguan, atau penyakit pada tulang dan otot. Nah, sebelumnya Ustadzah jelaskan pada tulang dulu ya, kemarin ketinggalan. Nah, ini. Yang pertama ada fraktura atau patah tulang. Jadi diingat-ingat, fraktura itu patah tulang. Patah tulang itu disebabkan oleh apa, Ustadz? Bisa jadi benturan dengan benda-benda keras seperti bermain sepak bola. Nah, kalau kita tidak hati-hati bisa jadi antar benda keras maka tulang kalau sudah tidak kuat akan patah. Gitu. Kemudian osteoporosis. Nah, osteoporosis ini apa nih? Oh, rapuh. Rapuh, oh ya, rapuh benar. Osteoporosis itu tulangnya sudah keropos. Iya. Nah, kalau osteoporosis ini tulangnya rapuh ya. Kandungan kalsiumnya berkurang. Ya. Kemudian selanjutnya ada fisura, retak tulang. Beda dengan patah tulang ya. Nah, kalau patah tulang itu fraktura, kalau retak fisura. Kemudian ada rakitis. Nah, rakitis ini kekurangan vitamin D. Biasanya tulang-tulang kita itu melemah. Nah, kemudian kakinya, kalian pernah lihat anak yang kakinya berbentuk O? Ini maksudnya berbentuk O. Nah, ini kakinya ini berbentuk O. Nah, ini juga bengkok gitu kan, nggak normal. Nah, ini namanya rakitis, disebabkan karena kekurangan vitamin D. Gimana supaya mendapat vitamin D, Ustadzah? Vitamin D anak-anak kita bisa mendapatkan ketika kita berjemur ya, berjemur di pagi hari itu banyak mengandung vitamin
D. Nah, itu sekarang ini harus sering berjemur ya. Ya. Ya, terus lanjut. Berikutnya ada lordosis. Lordosis ini tulang belakang bengkok ke depan ya. Jadi kalau duduk kemudian terus tulang belakang bengkok ke depan, ini dinamakan lordosis ya. Ini juga kurang baik posisinya ya. Nah, berikutnya juga ada skoliosis ya, skoliosis. Sambil diingat-ingat ya anak-anak istilah-istilah ini ya. Nah, apa skoliosis itu? Tulang belakang bengkok ke samping ya. Jadi kebiasaan menulis dengan menyamping itu lama kelamaan jadi skoliosis ya, tulang belakang bengkok ke samping. Nah, berikutnya juga ada kifosis ya. Kifosis ini tulang belakang bengkok ke belakang. Yang suka nunduk, duduk, bengkok, nah itu maka lama-kelamaan yang namanya tulang belakang itu akan bengkok ke belakang. Ya, jadi hindari posisi-posisi yang kurang tepat ini ketika kita belajar, membaca. Nah, ketika duduk di tempat belajar harus posisi yang baik. Tegak. Posisi yang baik itu gimana? Posisi yang baik itu kita harus duduk tegak. Ya. Biar tulang belakangnya itu nggak bengkok kemana-mana. Ada yang bengkok ke depan, ke samping, ke belakang. Gitu ya. Seperti Zoom ini. Nah, kebiasaan kalau Zoom kita duduk bungkuk, ya terus bungkuk. Nah, kalau bisa kita posisikan ini. Ini rawan sekali kalau ke Zoom ini. Nah, ini lanjut ke gangguan otot. Nah, di gangguan otot ini ada hipertrofi. Nah, ototnya ini membesar dan menjadi lebih kuat. Nah, awalnya ototnya yang biasa, kemudian bisa menjadi membesar, jadi lebih kuat. Nah, kenapa? Tadi Ustadz Jalil sempat bahas ya sebentar. Fitness. Nah, Kita kan sering fitness ini. akhirnya ototnya membesar, gumpal-gumpal. Sampai tidak cukup bajunya Ustaz. Nah. Ya, berikutnya ada atrofi ya. Atrofi ini otot mengecil dan lemah. Ini otot kecil dan melemah. Sepertinya ini kekurangan gizi ya. Seperti itu. Nah, berikutnya ada stiff atau kaku leher. Ya. Ini kebiasaan biasanya terjadinya ini ketika tidur salah gitu, sehingga leher terasa sakit. Itu namanya stiff, kaku leher, peradangan otot leher yang disebabkan di tepatnya di leher ini. Jadi posisi tidur seperti sunnah Rasul harus tidur berbaring miring ke kanan ya. Itu. Harus miring ke kanan. Betul. Kanan. Selanjutnya ada tetanus. Pernah dengar kan ya tetanus ya? Nah, tetanus ini, nah, kenapa sih tetanus itu apa? Yang kalian pahami apa? Tidak tahu. Nah, ini di kebanyakan orang itu Aku nggak bilang iya tadi. Paku yang berkarat. Nah, kita Ustadzah luruskan ya. Tetanus ini sebenarnya karena adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Diingat-ingat nama bakterinya. Apa coba? Clostridium tetani. Nah, ini karena kita kena infeksi bakteri ini. Biasanya bakteri ini banyak terdapat pada kotoran hewan, pada tanah juga banyak. Jadi kenapa kita bisa kena tetanus? Ya karena mungkin kita punya luka di bagian kaki misalkan. Nah, lukanya nggak ditutup. Nah, ternyata kita
lupa nggak pakai sendal, kena tanah, nggak sengaja ngintip kotoran hewan, kan nggak tahu ya. Nah, ternyata di situ mengandung bakteri Clostridium tetani. Nah, jadinya akhirnya lukanya infeksi tetanus gitu. Jadi tetanus itu pengertiannya seperti itu ya, bukan karena kena paku yang berkarat Ustazah, bukan karena paku berkaratnya, tapi pakunya itu mengandung mengandung bakteri Clostridium tetani ini. Jadi kan apa itu pakunya kan sudah lama misal tertimbun dalam tanah, kemudian kena kotoran hewan kan nggak tahu ya. Jadi seperti itu. Nah, dari apa yang Ustadz Ustadzah sampaikan, kira-kira adakah pertanyaan? Ada yang ditanyakan anak-anak masalah yang Ada. barusan? Tidak Tidak ada. ada. Tidak ada.